Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Teman-teman, ketemu lagi ya dengan aku Bunda Ipi. Apa kabarnya nih hari ini teman-teman? Hujan gak di sana? Di Jakarta nggak hujan teman-teman, jadi aku udah di Jakarta ya. Nah teman-teman, apa kabar nih? Semoga semuanya senantiasa sehat-sehat selalu ya, dan diberi kelancaran semua urusannya. Kalau ada yang sedang sakit, aku doain semoga cepat sembuh ya, amin. Nah, aku kali ini tuh mau bahas macam mana sih sifat lelaki Malaysia. Aduh, nanti pas suamiku nonton. Nah, jadi sifat-sifat secara umum aja ya. Aku sih nggak membicarakan suami aku atau gimana. Jadi yang aku lihat secara umum gitu ya, lelaki Malaysia tuh macam mana gitu ya. Yang pertama, dan ini tuh jadi seperti culture shock itu tersendiri bagi aku ya, soalnya ini nggak umum banget bagi aku yang terbiasa hidup di Indonesia gitu ya. Nah, aku melihat kebiasaan-kebiasaan seperti ini tuh ada di Malaysia tuh, wah, aku seperti itu gitu ya. Yang pertama, lelaki Malaysia itu suka pergi ke pasar. Jadi suka berbelanja ke pasar. Maksudnya di sini tuh gak sungkan, gak gengsi, gak malu buat pergi ke pasar buat beli barang-barang belanjaan kebutuhan istri yang untuk dimasak, beli sayur-sayuran, beli ikan, beli daging. Nah, lelaki Malaysia tuh seperti itu secara umum atau keseluruhan atau enggak, ini sih yang aku lihat gitu, seperti itu ya teman-teman. Aku di sini nggak ingin membandingkan lelaki Indonesia maupun lelaki Malaysia. Semuanya manusia ada dua, yaitu baik dan buruk. Terlepas dari baik dan buruk, aku hanya menceritakan apa yang aku lihat saja ya. Jadi tidak sedang membandingkan. Jadi aku melihat seperti suami aku sendiri gitu ya, setiap pagi tuh rajin pergi ke pasar buat beli barang-barang, entah itu makanan matang, entah itu sayur-sayuran yang masih mentah. Nah, ketika aku ikut pun pergi ke pasar tradisional di Malaysia sana, itu juga kebanyakan banyak bapak-bapak yang memang belanja gitu. Jadi apakah benar teman-teman, yang di Malaysia kalau bapak-bapak atau pak suami-suami atau lelaki Malaysia itu memang sudah terbiasa ke pasar untuk membantu para istrinya, dan ini good banget ya. Beruntung ya aku ya. Alhamdulillah masih ada jodoh gitu, dan dapet jodoh orang Malaysia gitu, karena mereka tidak sungkan-sungkan untuk membantu kita para istri-istri. Jadi mereka itu berbelanja ke pasar. Biasanya secara umumnya yang aku lihat di ketika aku di Indonesia gitu ya, itu biasanya pasar itu penuh dengan ibu-ibu yang mau berbelanja. Kalaupun ada bapak-bapak, biasanya itu para penjualnya ya. Kalau yang untuk beli belanjaan, kalau bahasa Indonesia ini tuh beceran, itu biasanya itu kalau di Indonesia itu ibu-ibu lah. Kalau ternyata kalau di Malaysia itu para bapak-bapak, para pak suami itu sudah terbiasa buat membantu istrinya untuk berbelanja ke pasar. Nah, bener apa enggak teman-teman yang dari Malaysia? Boleh coret-coret di kolom komen aku ya, tapi nggak boleh bully satu negara dengan negara yang lainnya ya. Nah, yang kedua, yang sifat lelaki dari Malaysia yang bikin aku kaget, ternyata macam ini ya gitu. Baik atau buruk? Jom kita lanjutkan. Nah, yang kedua itu sifatnya tuh nggak segan-segan atau nggak sungkan-sungkan buat membantu para istrinya pekerjaan rumah. Jadi kebanyakan mereka itu pandai memasak, bener nggak sih? Atau kebetulan saja pak suami aku memang pandai masak. Kalau pak suami yang lain boleh coret-coret di kolom komen ya, bener nggak sih?
kalau bapak-bapak itu di sana di Malaysia itu memang sering membantu istrinya memasak dan suka memasak dan pandai memasak. Bener gak sih? Nah terus gak sungkan-sungkan buat bantu pekerjaan istrinya yang lainnya, misalnya mencuci atau bersih-bersih atau bebenah rumah. Betul atau tidak? Sila coret-coret kak kolom komen aku ya, biar meyakinkan bener gak apa yang aku bicarakan ini ya. Nah, yang ketiga, sifat dari lelaki Malaysia yang aku lihat itu mereka sangat bertanggung jawab. Kalaupun ada satu dua yang tidak seperti itu biasalah manusia atau oknum yang tidak baik ya kan, atau salah satu manusia dimanapun ada yang baik ataupun yang tidak baik. Tapi yang aku lihat kebanyakan itu mereka bertanggung jawab. Jadi seperti ini teman-teman, mereka itu bertanggung jawab terhadap anak istrinya, berusaha mencarikan nafkah untuk anak istrinya. Dan juga yang aku salut dari laki-laki Malaysia itu biasanya meskipun misalnya nih terjadi perpisahan atau perceraian, jadi si seorang bapaknya ini masih menjalin silaturahmi dengan baik dengan anak-anaknya, masih memberi nafkah dengan anak-anaknya. Biasanya yang aku lihat di lingkungan aku itu biasanya kalau udah berpisah orang tuanya atau bercerai ya, hanya satu dua aja yang mau masih bersilaturahmi dengan baik dengan anaknya atau masih memberi nafkah. Biasanya udah bercerai, udah berpisah, ya udah bye gitu kan, nggak ada lagi komunikasi. Apalagi komunikasi ya kan takut dimintain uang nafkah untuk anak-anaknya gitu. Jadi itu yang ketiga yang sifat laki-laki Malaysia yang bagus ya. Nah terus yang selanjutnya yang aku salut dari laki-laki Malaysia itu mereka sangat berbakti dengan kedua orang tuanya, dengan bapak dan ibu mereka ini. Nah jadi buat para cewek-cewek nih buat para ibu-ibu atau para istri-istri, ketika kita melihat pak suami-suami kita gitu ya, para suami itu baik terhadap orang tuanya, sayang terhadap orang tuanya, menghormati, menyayangi, itu kita jangan iri teman-teman. Kan biasanya ada nih para menantu yang melihat suami kita terlalu sayang dengan ibunya. Ada loh menantu yang seperti itu teman-teman, merasa iri karena terlalu sayang dengan ibu mertuanya. Jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita melihat suami kita sayang dengan orang tuanya, kita itu harus bersyukur. Berarti kita dijodohkan dengan laki-laki yang berbakti, soleh gitu ya. Jadi dengan laki-laki yang sayang terhadap orang tuanya. Nah kita sebagai menantu, kita juga harus lebih sayang terhadap orang tua dari pihak lelaki atau terhadap mertua kita. Dengan kita sayang terhadap bapak dan ibu mertua, otomatis suami kita bakalan tambah sayang dengan kita. Jadi gimana? Apakah mau cari suami dari Malaysia? Tergantung jodoh sih ya, semuanya lagi itu kembali lagi kepada jodoh kita dimanapun berada. Semoga kita senantiasa dipertemukan dan dijodohkan dengan orang-orang yang baik ya kan. Nah untuk yang selanjutnya, kebaikan apalagi yang dari lelaki Malaysia itu biasanya yang hal-hal kecil tapi membuat istri itu tersentuh. Apa coba? Ketika kita jalan-jalan, ketika kita berbelanja, pak suami itu gak sungkan-sungkan buat menentengkan tas kita, atau kadang sambil gendong anaknya, sambil membawakan tas kita. Itu bagus banget. Aku nggak cuma lihat di lingkungan sekitar aku, tapi ketika aku jalan-jalan, aku pun perhatiin hal itu. Ataupun tamu-tamu yang kemarin datang ke tempat aku pun, aku melihat para suami-suami dari Malaysia tuh, oh seperti itu ya, baik sekali gitu. Jadi aku nggak menceritakan tentang hal suami aku ya, aku secara umum saja. Nah seperti itu, pak suami aku seperti itu juga. Iya, nanti aku bagi fotonya ya. Jadi mereka nggak sungkan-sungkan buat menentengkan tasnya atau barang belanjaannya, atau menggendong anak yang kecilnya sambil membawa tas, yang istrinya
biasanya menuntun anak yang lebih besar. Itu bagus banget, itu yang bikin aku salut. Nah gitu teman-teman, jadi hal-hal yang membuat aku terkagum gitu ya, dengan lelaki Malaysia sifatnya macam ini gitu ya. Jadi gimana? Apakah tertarik? Nah, yang selanjutnya sifat dari lelaki Malaysia itu, alhamdulillah biasanya mereka itu paham mengenai agama ya, karena di Malaysia itu memang agama Islamnya itu kuat ya, atau lebih kuat. Jadi biasanya mereka paham agama dan bisa membimbing para istrinya dengan baik. Begitu teman-teman. Jadi itulah sifat lelaki Malaysia yang bisa aku ceritakan ke teman-teman berdasarkan apa yang aku lihat ketika aku 1 bulan di sana. Mungkin gak cukup ya, karena banyak juga atau berbagai jenis laki-laki di Malaysia yang nggak aku tahu, tapi alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Dan selama belasan tahun aku pun baru melihat pemandangan-pemandangan yang biasanya nggak pernah aku jumpai ya, karena baru selama berumah tangga belasan tahun ini aku baru yang selama 1 bulan bersama-sama dan mengikuti kehidupan di sana. Biasanya kalau libur lama itu biasanya di Jawa Tengah teman-teman, di tempat aku. Jadi ya udah mengikut kebiasaan di tempat aku. Ketika aku di Malaysia selama 1 bulan dan itu berbaur atau bergaul dengan kehidupan di sana, aku jadi melihat hal-hal yang seperti biasanya tak kulihat dan aku lihat, dan alhamdulillah baik-baik gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi itu saja yang bisa aku share ceritaku kali ini. Jadi gimana, apa mau cari jodoh dari Malaysia? Jodoh itu udah ditentukan ya teman-teman. Kita berdoa saja, mau dari Indonesia, mau dari Malaysia, mau dari negara manapun, semoga kita selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan soleh. Terima kasih teman-teman. See you next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.